Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Nam Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Nam ayuhal ikhwa wal akhwat rahimani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan ini masih diberikan nikmat Allah, nikmat-nikmat yang sangat banyak, terutama nikmat luang waktu ya, sehingga kita bisa ya, mengikuti kembali kajian di sore hari ini. Kemudian salawat dan salam juga kita ya, limpahkan, kita sampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Nabi terakhir, Nabi yang sudah membimbing umatnya, Nabi yang sudah berusaha sekuat tenaga untuk memberikan hidayah kepada umatnya. Nah, ikhwah dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan ini ya insyaallah kita akan memulai surah baru, yaitu surah Al-Bayyinah, yang sebelumnya kita sudah selesai membahas tentang surah Al-Qadar. Surah Al-Qadar. Nah, ya di surah ini insyaallah kita akan masuk ke muqaddimahnya. Nah, ya qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ya Ibnu Katsir berkata mengawali surah ini dengan ucapannya, ya qala al-Imam Ahmad, ya, jadi beliau mengawali surat ini dengan membawakan riwayat dari Imam Ahmad. Nah, ya namun sebelumnya kita ketahui surah Al-Bayyinah ini termasuk surah Madaniyah, ya jadi dia nggak terlalu panjang, ya, tapi masuknya ke surah Madaniyah atau yang diturunkan setelah Nabi hijrah ke Madinah. Nah, kalau yang lain itu kebanyakan sama surahnya surah Makkiyah ya, surah-surah Makkiyah. Tapi di surah ya di surah Lam Yakunil atau Al-Bayyinah ini dia termasuk surah Madaniyah. Nah, ya. Qala al-Imam Ahmad, Imam Ahmad berkata, beliau membawakan riwayat dari Ammar bin Abi Ammar qala, ya, bahwa dia berkata sami'tu Aba Hayya al-Badawi, ya, dan beliau sebutkan silsilahnya sampai kepada Malik bin Amr ibn Thabit al-Ansari qala, ya, Malik bin Amr bin Thabit al-Ansari, ia berkata, lamma nazalat lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi ila akhiriha qala Jibril ya Rasulullah inna rabbaka ya'muruka an tuqri'aha Ubayyan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Ubay, inna Jibril amarani an uqri'aka hadhihi surah. Qala Ubay wa qad dzukirtu thamma ya Rasulullah. Qala na'am. Qala fabaka Ubay. Nah, jadi di dalam riwayat Imam Ahmad ini ya dari Malik bin Amr bin Thabit al-Ansari, ya, termasuk sahabat, beliau berkata ketika turun surah Al-Bayyinah, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab sampai akhir, ya, Jibril berkata, ketika turun surat ini, Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya Rabbmu menyuruhmu untuk membacakan surah ini kepada Ubay. Ya, Ubay. Ya, Ubay bin Ka'ab maksudnya, ya, Ubay bin Ka'ab, salah seorang sahabat juga. Nah, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya berkata kepada Ubay, inna Jibril, sesungguhnya Jibril ya telah menyuruhku untuk membacakan surah ini kepadamu. Nah, ketika mendengar itu Ubay berkata, apakah benar aku disebutkan, ya, apakah aku benar disebutkan ya Rasulullah oleh Jibril, ya? Kata Nabi, na'am, ya benar. Qala fabaka Ubay. Lalu ketika mendengar itu Ubay bin Ka'ab
mada ya, dia menangis ya ketika mendengar Ubay bin Ka'ab langsung menangis. Ya, menangis kenapa? Karena beliau apa ya? Karena beliau terharu ya. Ya sampai malaikat kenal nama Ubay bin Ka'ab ya. Malaikat Jibril kenal Ubay bin Ka'ab. Kenapa? Karena malaikat Jibril nyebutkan nama ya. Nama Ubay bin Ka'ab. Ubay ya, seorang Ubay. Nah, ya, langsung beliau ketika mendengar itu, mendengar penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau langsung menangis. Nah, dan kemudian di dalam riwayat lain masih dari Imam Ahmad juga, dari Anas bin Malik, ya, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ubay bin Ka'ab, sesungguhnya Allah amarani an aqra alaika lam yakun ladzina kafaru min ahlil kitab. Sesungguhnya Allah, kata Nabi, menyuruhku untuk membacakan kepadamu lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Qala, Ubay berkata, wasammani laka, ya, apakah ya iya apakah Allah Subhanahu wa taala benar-benar menyebutkan namaku padamu? Kata Nabi, na'am. Ya, kata Nabi, iya benar. Lalu fabaka Ubay menangis ya. Ya, jadi gimana enggak terharu coba ya? Gimana enggak terharu? Namanya disebut. Yang pertama, di riwayat pertama itu oleh Jibril alaihi salam. Yang kedua disebut oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Maka Ubay pun menangis ya karena terharu. Karena namanya disebut. Nah, bukan disebut oleh sahabatnya, bukan disebut oleh presiden, oleh raja, bukan. Disebut oleh malaikat, dan yang kedua disebut langsung oleh Al-Khaliq atau penciptanya. Nah, maka Ubay menangis. Nah, kemudian pada hadis yang lain dari Imam Ahmad juga ya, dan riwayat ini langsung dari Ubay bin Ka'ab, ya, berkata ya, bersabda kepadaku atau berkata kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku diperintahkan untuk membaca kepadamu surah ini dan ini. Ya. Kemudian Ubay berkata, aku berkata, ya Rasulullah, faqad dzukirtu hunak. Ya. Wahai Rasulullah, apakah namaku disebut di sana? Ya, maksudnya di perintah tadi. Qala na'am. Kata Nabi, benar. Ya. Qultu lahu, maka aku katakan kepadanya, ya Abul Mundhir, fafarihtu bidzalik. Lalu Nabi, ya, wahai Abul Mundhir, ya, maka aku bahagia dengan hal itu ya. Fafarihtu bidzalika, aku bahagia dengan kabar itu. Nah, ya gimana nggak senang coba ya? Jika ada namanya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia pasti senang sekali ya. Pasti senang sekali. Nah. Kemudian ya, di dalam riwayat yang keempat ya, dalam jalur yang lain dari Imam Ahmad juga dari Ubay bin Ka'ab, ia berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW berkata kepadaku, innallaha amarani an aqra. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruhku untuk membaca kepadamu Al-Qur'an, maka Nabi membacanya. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Qala faqara'a fiha. Kemudian Nabi membaca di dalamnya, walau anna ibna adam sa'ala wadiyan min malin fa'utiyahu la sa'ala thaniyan. Kemudian setelah membaca lam yakunil yang atau surah Al-Bayyinah ya, kemudian Nabi menjelaskan di dalamnya ya, atau membacakan di dalamnya, sekiranya anak Adam itu meminta sebuah lembah dari harta. Jadi bukan satu lembah tanah ya, bukan satu lembah yang kosong yaitu tanah doang, enggak. Sekiranya seorang ibnu Adam atau anak cucu Adam itu meminta satu lembah harta ya, satu lembah isinya harta, bukan tanah doang, satu lembah harta ya, fa'utiyahu, lalu aku berikan kepadanya ya,
satu lembah harta itu la sa'ala tsaniyan, pasti ya anak cucu Adam itu akan meminta yang kedua. Ya, paham ya, ikhwan dan akhwat sekalian. Ini sifat manusia, sifatnya tidak akan bisa puas, tidak akan puas ya. Ini sifat manusia. Sekiranya mereka meminta sebuah lembah harta, lalu aku ya berikan kepadanya satu lembah itu, pasti dia akan meminta yang kedua. Ya, lembah harta yang kedua maksudnya ya. Lembah harta yang kedua. Walau sa'ala tsaniyan fa'utiyahu la sa'ala tsaniyan. Sekiranya dia meminta yang kedua lalu aku apa? Aku kabulkan permintaannya, pasti dia akan meminta yang ketiga. Pasti dia akan meminta yang ketiga. Nah, wala yamla'u jawfa ibni Adam illa turab. Kemudian di akhirnya Nabi berkata, dan tidak akan membuat kenyang perut anak cucu Adam kecuali tanah. Ya, jadi ya ini nasihat yang berharga buat kita. Tidak ada sesuatu di dunia ini yang mengenyangkan seorang hamba, seorang anak Adam kecuali tanah. Maksudnya apa? Dipaksa harus kenyang dengan tanah. Setelah meninggal, dia dipaksa pasti akan berhenti dari berangan-angan, dari mengandai-andai, dari meminta sesuatu. Pasti ya, kalau sudah meninggal terputuslah seluruh angan-angannya. Wa yatubullahu ala man tab, dan Allah mengampuni dan Allah menerima taubat bagi orang-orang yang bertaubat. Ya, sebenarnya ini juga salah satu tafsiran ya, bisa ditafsirkan dengan ayat ya yang bunyinya alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir ya. Alhaqumut takatsur telah membinasakan kalian at-takatsur, bermegah-megahan atau berbanyak-banyakan, hatta zurtumul maqabir, sehingga kalian berkunjung atau sehingga kalian menetap di kuburan. Maksudnya setelah dipendam, setelah dikubur baru kalian akan ya berhenti dari berbanyak-banyakan, bermegah-megahan dalam dunia. Nah, ya kemudian ya wa inna dzalika din indallahil hanifiyah. Sesungguhnya agama itu di sisi Allah adalah al-hanifiyah, agama yang lurus, ghairul musyrikah, bukan agama yang menyekutukan, walal yahudiyah, dan bukan agama Yahudi, walal nasraniyah, dan bukan pula agama Nasrani, wa may yaf'al khairan falan yukfaru. Siapa yang berbuat kebaikan, maka dia tidak akan dikufuri, tidak akan diingkari atau dikufuri. Ya, jadi ikhwan dan akhwat sekalian ya, jadi seperti itu keadaan manusia. Ya, illa marrahima rabbuk, kecuali orang-orang yang diberikan ya rahmat Allah kepadanya, atau yang dijaga oleh Allah dengan rahmatnya, maka dia tidak akan tergiur, dia tidak akan ya terselewengkan dengan megahnya dunia ini, kecuali hamba-hamba Allah yang Allah jaga. Jadi enggak semuanya hamba Allah dijaga oleh Allah keinginannya ya. Enggak. Bagi orang-orang yang dijaga keinginannya atau yang dijaga syahwatnya dengan dunia, itu adalah orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, orang yang bertakwa dengan sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian min tariqin ukhra ya, dari jalur yang lain juga, dari Hafidz Abul Qasim At-Tabrani yang meriwayatkan sebuah riwayat hadis dari Ubay bin Ka'ab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Abul Munzir." Ya, Ubay bin Ka'ab itu sebutannya ikhwah dan akhwat adalah Abul Munzir. Ya. Ubay bin Ka'ab dijuluki atau disebut ya, diberi kunyah Abu Al-Munzir ya, Abu Al-Munzir. Nah, umirtu an a'rid 'alaikal Qur'an. Aku disuruh, kata Nabi, aku disuruh untuk
Khalid itu untuk menyodorkan kepadamu Al-Qur'an. Ya, menyodorkan kepadamu Al-Qur'an. Kemudian Ubay berkata, "Billahi amantu wa ala yadika aslamtu wa minka ta'allamtu." Ya. Kata Ubay, "Demi Allah, aku kan beriman kepadamu dan dengan sebab tanganmu aku masuk Islam dan ya aku belajar darimu wahai Rasulullah SAW." Qala farad dan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-qaul. Ya, kemudian Nabi mengulangi ucapannya yang tadi, ya, ucapan yang tadi yaitu wahai Abul Munzir, sesungguhnya aku disuruh atau diperintah untuk menyodorkan kepadamu Al-Qur'an. Nah, faqala kemudian Ubay berkata kembali, ya Rasulullah, adzukirtu hunak, ya. Wahai Rasulullah, apakah namaku disebut di sana? Qala na'am, kata Nabi, iya, namamu disebut di sana. Naam. Fi malak ya wa fil malail ala ya. Namamu disebut di sana di sekitar malaikat dan di sekitar malaikat yang ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala faqra idzan ya Rasulullah. Kata Abu Dzar, kalau begitu silahkan bacakan ya wahai Rasulullah SAW. Tapi ini hadisnya derajatnya gharib ya, hasan atau gharib ya. Gharib itu asing atau agak menyelisih yang riwayat yang kuat. Nah, karena di riwayat kuat itu nggak ada Ubay bin Ka'ab menyuruh Nabi, silakan Nabi kalau begitu. Enggak. Justru yang pertama, kedua, ketiga itu riwayatnya yang pertama, kedua justru Ubay ketika mendengar itu beliau menangis ya, beliau menangis. Nah, ya yang ketiga, keempat ya tidak ada kata-kata kalau begitu maka bacalah ya Rasulullah. Enggak ada kata kayak gitu. Makanya ini disebut riwayat yang gharib. Nah, baik ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah riwayat tentang surah Al-Bayyinah ya. Surah Al-Bayyinah yang dimana isinya tadi yang kita bahas itu bahwa Nabi membacakan surah ini kepada sahabat Ubay bin Ka'ab karena diperintahkan, yang pertama oleh Jibril, yang kedua oleh Rabbul Alamin Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Ats-Tsabit ma taqaddam wa inna ma qara'a alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam hadhihi surah tathbitan lahu wa ziyadatan li imani. Ya, adapun yang disahihkan adalah yang sudah berlalu bahwasanya Nabi membaca surah ini kepada Ubay sebagai tathbitan lahu, sebagai penetapan kepadanya dan penambahan iman Ubay ya. Nah, jadi karena penetapan imannya Ubay atau penambahan imannya Ubay bin Ka'ab, maka ya Allah memberikan kabar gembira dengan menyuruh nabinya untuk membacakan kepada Ubay tadi. Nah, ya kemudian ya dalam riwayat juga yang ada di akhir nih yang rafa'ahu ila Nabi, dan riwayat ini itu di rafa'ahu itu dinaikkan derajatnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Dinaikkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam fastaqra'ahuma qala likulli minhuma asabta qala Ubay fa akhadhani minasyaqqi wala idza kuntu fil jahiliyah. Nah, kemudian qala Nabi berkata likulli minhuma, dari salah satu dari kedua sahabat Nabi, asabta, kamu benar ya. Qala Ubay, kemudian Ubay berkata fa akhadhani minasyak ya, kemudian beliau membawaku atau menghindarkanku dari keraguan. Wala idza kuntu fil jahiliyah, dan ya seperti apa yang dahulu aku di dalam masa jahiliyah. Nah, fadaraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadrahu, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memukul dada atau memukul dada Ubay bin Ka'ab. Nah, kemudian qala Ubay berkata fafidtu araqan ya. Fafidtu araqan, kemudian aku mengucurkan araq itu keringat ya. Fafidtu araqan, aku mengucurkan mengeluarkan keringat
mengeluarkan keringat. Wa ka'annama, kata Ubay, wa ka'annama anzuru ilallahi faraqan, ya. Seakan-akan aku melihat ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi seakan-akan aku takut, ya, lagi ketakutan melihat Allah Subhanahu wa taala. Fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna Jibril atah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa malaikat Jibril datang kepadanya, faqala, ya. Jibril datang kepadanya, kepada Ubay, lalu dia berkata, "Innallaha ya'muruka an tuqri'a ummatakal Qur'an ala harfin." Sesungguhnya Allah menyuruhmu, wahai Ubay, untuk Ana Jibril atahu faqala, lalu kemudian bahwasanya Jibril datang kepada Rasul lalu berkata, sesungguhnya Allah, ya, ini kepada malaikat Jibril kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Innallaha, sesungguhnya Allah menyuruhmu untuk membacakan, ya, Al-Qur'an kepada umatmu ala harfin, dengan satu huruf. Ala harfin, dengan satu huruf, ya. Fakultu as'alullah mu'afatahu wa maghfiratahu. Lalu aku, kata Nabi, ya, aku meminta kepada Allah atau berdoa kepada Allah, berdoa agar dimaafkan dan diampuni. Faqala ala harfain. Lalu Jibril berkata, kalau begitu, ya, bacakan kepada umatmu berdasarkan dua huruf. Falam yazal hatta qala. Lalu Nabi tetap, ya, meminta, berdoa kepada Allah agar dimaafkan dan diampuni. Lalu Jibril berkata, innallaha ya'muruka an tuqri'a ummatakal Qur'an ala sab'ati ahruf. Ini yang terakhir, ya. Sesungguhnya Allah menyuruhmu, wahai Muhammad, untuk membacakan kepada umatmu Al-Qur'an ini di atas 7 huruf, ya. Di atas 7 huruf. Nah, di atas 7 huruf. Kemudian, ya, dan sebenarnya ini sudah berlalu, ya, di tafsirnya di surah yang, ya, sebelumnya, ya, di surah yang sebelumnya. Nah, kemudian di falamma nazala di surah, ya, ketika turun ayat ini, wa fiha rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah, ya. Di dalamnya ada ayat rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah, yaitu seorang rasul dari Allah, yatlu, yang membacakan, suhufan, lembaran-lembaran, mutahharah, yang disucikan, fiha kutubun qayyimah, di dalamnya ada kitab-kitab yang qayyimah, yang lurus, ya, kitab-kitab yang lurus. Kemudian ia membacakan, ya, surat ini kepada ya, atau Rasulullah SAW membacakan surat ini kepadanya, kepada Ubay bin Ka'ab, qira'ata iblahin wa tathbitin wa indar, ya, dengan cara membaca bukan seperti membacanya orang yang lagi mengajari, ya, tapi dengan cara membacanya orang yang sedang menyampaikan, menguatkan serta memperingatkan. Jadi, ya, pembacaannya bukan dengan cara seperti orang ngajarin, tapi orang yang sedang menyampaikan, orang yang sedang memperingatkan. Nah, la qira'ata ta'allumin, bukan seperti, ya, bacaan orang yang belajar, wastidkarin, dan mengingat. Wallahu a'lam, ya, wallahu a'lam. Kemudian wa hadza kama anna Umar bin Khattab lamma sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal Hudaybiyah an tilkal as'ilah. Dan ini seperti yang ditanyakan Umar bin Khattab pada hari Hudaybiyah, ya, pada hari Hudaybiyah atau perjanjian Hudaybiyah, tentang soal itu, ya, tentang soal itu. Ya, wa kana fi maqala, ya, dan, ya, adapun yang termasuk ditanyakan, awalam takun tukhbiruna anna sanatil bait wa natufu fihi, ya. Yang termasuk ditanyakan oleh Umar itu, bukankah, ya, engkau telah menyampaikan kepada kami bahwa kami akan masuk ke bait, maksudnya ke Mekah, ya, dan kami akan tawaf di dalamnya. Qala, kata Nabi, bala, tentu. Fa'akhbartuka annaka ta'ti amaka hadaya, dan aku, ya, sampaikan kepadamu bahwasanya kamu akan masuk, ya, bahwasanya Anda, ya, Rasul, akan masuk pada tahunmu ini, tahunmu sekarang, ya. Qala, kata Nabi, la, bukan. Qala fa innaka atihi wa mutawwifun bihi, ya.
Akan tetapi engkau benar-benar akan mendatanginya dan akan tawaf di dalamnya. Tapi waktunya bukan sekarang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma raja'u minal Hudaybiyah wa anzalallahu 'alan nabiy, ya. Ketika pulang dari Hudaybiyah dan Allah menurunkan kepada nabinya ya surah Al-Fath ya. Inna fatahna laka fatham mubina sampai terakhir ya, diturunkan saat Nabi pulang dari Hudaybiyah. Nah, kemudian Umar bin Khattab ya, lalu ketika turun surat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Umar bin Khattab ya, faqara'a alaihi ya, kemudian membacakan surat ini kepadanya. Kenapa? Ya karena Umar yang bertanya tentang keadaan itu, maka ketika turun ayat ini langsung Nabi memanggil Umar bin Khattab lalu membacakan kepadanya. Dan ini ya hampir mirip kejadiannya seperti Ubay bin Ka'ab tadi, seperti kejadian yang dialami oleh Ubay bin Ka'ab. Nah, kemudian di dalam ya salah satu ayat surah Al-Fatah itu kan disebutkan laqad shadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq ya. Sungguh Allah dan Rasulnya itu telah benar ya, telah berada dalam kebenaran atau telah membenarkan ar-ru'ya, telah membenarkan mimpi bil haqqi dengan hak, dengan sebenar-benarnya. Jadi Allah dan Rasulnya telah shadaq ya, telah berkata benar ya, telah membenarkan mimpi ya dengan hak. La tadkhulunnal masjidal haram ya, kalian benar-benar akan masuk ke Masjidil Haram insyaallah aminin. Ya, insyaallah dalam keadaan aman. Ya, ini ayatnya ada di surah Al-Fatah ayat 27. Nah, kemudian ya dari riwayat Abu Nu'aim fi kitab Asma Sahabah ya, dalam kitabnya nama-nama para sahabat sebutkan ya dari hadisnya Fudail bahwa aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yasma'u qira'ata lam yakunil ladzina kafaru fayaqulu abshir 'abdi. Ya, sesungguhnya Allah benar-benar mendengar ya bacaan lam yakunil ladzina kafaru ya, orang yang membaca lam yakunil ladzina kafaru. Lalu Allah berkata abshir lam yakunil ladzina kafaru. Sesungguhnya Allah mendengar ya, benar-benar mendengar bacaan lam yakunil ladzina kafaru. Ada hamba yang membaca lam yakunil ladzina kafaru. Wa yaqulu abshir 'abdi. Lalu Allah berfirman ya, berikanlah kabar gembira kepada hambaku, fa wa izzati, dan demi keagunganku, la ansaka ala halin, aku tidak akan melupakanmu dalam keadaan apapun, minal ahwal, dari keadaan-keadaan yang banyak, ad-dunya wal akhirah, dari keadaan-keadaan dunia dan akhirat, wala umakkinan nalaka fil jannati hatta tardu, dan aku benar-benar akan menempatkanmu di surga sampai kamu ridho, wahai hambaku. Nah, ya, jadi ikhwah dan akhwat sekalian, yaitu adalah muqaddimah di surah Al-Bayyinah ya. Sedangkan tafsir dari surah Al-Bayyinah insyaallah kita akan lanjutkan di penjelasan berikut ini. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, mohon bisa dibacakan Pak Sugiarto, bisa baca surah Al-Bayyinah. Pak Sugiarto bisa? Ya, Ustaz. Insyaallah bisa. 1 sampai 5 ya, 1 Ayat sampai 5. Ustaz ya? Ya, 1 sampai 5. Iya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة صدق الله العظيم. Baik, alhamdulillah, syukran jazakallahu katsira atas bacaannya ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika ketika ya, menurunkan ayat ini ya, dan tadi sudah dijelaskan muqaddimahnya, lalu Imam Ibnu Katsir berkata mengawali tafsirnya, amma ahlul kitab ya, adapun yang disebut ahlul kitab ikhwah sekalian, itu yang seperti kita ketahui ya, ahlul kitab itu ya adalah Nasrani dan Yahudi dan Nasrani. Nah, ahlul kitab ya, jadi Yahudi Nasrani itu sebutan ahlul kitab ya, tidak ada kelompok ketiganya, nggak ada, yaitu hanya Yahudi dan Nasrani, itu ahlul kitab. Nggak ada Majusi, nggak masuk ke dalam ahlul kitab, atau ya agama-agama yang ada di dunia sekarang ya, Buddha, Hindu, nggak termasuk ahlul kitab. Nah, ahlul kitab ya Yahudi dan Nasrani. Wal musyrikun abadatul awsan wan niran minal arab wa minal ajam ya. Ya, baru kalau nggak masuk ahlul kitab berarti mereka semuanya mereka semuanya masuk ke al-musyrikun ya. Hindu, Buddha, Majusi itu semuanya masuk ke musyrikun, yaitu para penyembah awsan, berhala, dan niron, dan penyembah api ya atau matahari dari orang-orang Arab atau orang-orang di luar Arab. Nah, ya, kemudian Mujahid berkata lam yakunu munfakkina yakni muntahina hatta yatabayyana lahumul haqq ya. Jadi orang-orang ahlul kitab dan orang musyrik itu mereka belum mau berhenti ya, belum mau munfakin itu berhenti. Mereka nggak mau berhenti dari dari memusuhi Allah, memusuhi Rasulnya, memusuhi atau mengingkari kitab-kitabnya, sampai yatabayyana lahumul haq, sampai datang kepada mereka kebenaran ya, sampai datang kepada mereka kebenaran. Nah, dan kemudian Qatadah juga berkata demikian ya, sampai datang kepada mereka al-bayyinah, penjelasan. Maksudnya apa? Maksudnya penjelasan itu ya Al-Qur'an ini ya. Jadi mereka terus berbicara ya, mengingkari adanya nabi utusan Allah Subhanahu wa taala sampai datang kepada mereka Al-Qur'an. Nah, karena itu Allah taala berfirman lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah ya. Jadi karena itu Allah berfirman lam yakunil ya, senantiasa orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik itu selalu ya munfakkina ya, selalu tidak mau berhenti dari memusuhi Allah, memusuhi Rasulnya ya, sampai datang kepada mereka penjelasan. Kemudian fasara al-bayyinah ya, adapun tafsir dari kata al-bayyinah itu ditafsirkan dengan ayat berikutnya ya. Apa arti bayyinah? Adalah rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah ya. Arti bayyinah itu adalah seorang rasul dari Allah yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan. Maksudnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian yatlu ya, wa ma yatluhu minal Qur'an, dan apa yang beliau bacakan dari Al-Qur'an Al-Karim. Alladzi huwa muqtatabun fil mala'il a'la, yang demikian yang mana al itu telah ditulis di al-mala'il a'la ya, di sekitar malaikat yang ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala, fi suhufin mukarramah, fi suhufin mutahharah, dalam suhuf yang disucikan. Nah, dalam suhuf yang disucikan ini seperti arti firman Allah taala dalam ayat lain, fi suhufin mukarramah, dalam suhuf yang dimuliakan, marfu'atin mutahharah, yang ditinggikan lagi disucikan, bi aidi safarah ya, dengan tangan-tangan safarah atau ya dengan tangan-tangan para malaikatnya, kiramim bararah, yang mulia lagi baik hati, lagi ya berakhlak baik. Nah, dan ini juga seperti firman Allah dan kemudian Allah berfirman di ayat berikutnya, fiha kutubun qayyimah,
Di dalamnya ada kitab-kitab yang qayyimah, yang benar, yang lurus ya, yang benar. Nah, kemudian Ibnu Jarir mengartikan kutubun qayyimah ya dengan perkataannya fi suhufil mutahharah ya, yaitu kutub qayyimah adalah di dalam suhuf lembaran-lembaran ya, suhuf itu lembaran-lembaran mutahharah yang disucikan. Kutubun minallahi qimatun ya, yaitu kitab-kitab dari Allah yang qimah, yang qayyimah, yang benar ya, yang benar, adilah yang adil, mustaqimah yang lurus, laisa fiha khata'un, tidak ada kesalahan padanya, ya anna min indillah, karena kitab itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tafsir yang disampaikan oleh Ibnu Jarir At-Tabari ya, beliau seorang ya ahli tafsir juga ya, dan penulis kitab tafsir At-Tabari. Nah, ya kemudian qala Qatadah berkata, Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah, yaitu seorang rasul dari Allah yang membacakan suhuf, lembaran-lembaran yang disucikan. Ya, maksudnya yadhkurul Qur'an bi ahsani dzikr, yaitu mengingat menyebutkan Al-Qur'an ya, menyebutkan Al-Qur'an dengan sebaik-baik penyebutan. Ya, menyebutkan Al-Qur'an dengan sebaik-baik penyebutan. Naam. Wa yuthni alaihi bi ahsani sana, dan Allah memuji Al-Qur'an dengan ya sebaik-baik pujian. Ya, qala Ibnu Zaid fiha kutubun qayyimah. Menurut Ibnu Zaid, arti fiha kutubun qayyimah ya, di dalamnya ada kitab-kitab qayyimah. Kata Ibnu Zaid, mustaqimah mu'tadilah, yaitu kitab-kitab yang lurus, yang adil, yang lurus dan adil. Nah, kemudian firman Allah di ayat berikutnya, wa ma tafarraqal ladzina utul kitab, wa ma tafarraqal ladzina utul kitab ya, dan tidaklah ya orang-orang yang diberikan Alkitab itu berpecah belah atau berselisih ya, berpecah-pecah, illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah, kecuali setelah datang penjelasan kepada mereka. Ya, jadi ahli kitab itu tidak semakin berpecah kecuali setelah datang kepada mereka Al-Qur'an ini. Ya, kenapa? Karena sebelum datang Al-Qur'an mereka itu merasa benar ya. Apa yang dibawa atau yang diyakininya mereka merasa benar sekali dan menyalahkan seluruhnya. Tapi ketika datang Al-Qur'an, mereka berpecah belah tuh. Kenapa? Karena apa yang diyakininya itu ternyata salah. Akhirnya mereka berpecah belah. Nah, ya kemudian kaqouli, dan ini seperti firman Allah Ta'ala, kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'd wala takunu kalladzina tafarraqu, dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang berpecah belah, wakhtalafu, dan berselisih, min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, dari setelah datang kepada mereka al-bayyinat, penjelasan, maksudnya Al-Qur'an ya, maksudnya Al-Qur'an, penjelasan. Nah, jadi jangan ya kita seperti mereka berpecah belah setelah justru datang kepada kita penjelasan Al-Qur'an ini. Wa ulaika lahum adzabun adzim, dan bagi mereka azab yang azim, yang besar. Nah, kita umat Islam dilarang berpecah belah ya, justru dengan adanya Al-Qur'an ini. Enggak boleh kita berpecah belah seperti orang-orang ahli kitab, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani berpecah belah. Nah, yani bidzalika ahlul kutubil munazzala 'alal umami qablana. Ya, maksudnya yaitu ahli kitab yang mereka diturunkan kepadanya kitab-kitab terdahulu ya, yaitu sebelum umat-umat sebelum umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba'da ma aqamallahu alaihimul hujjat ya, setelah Allah datangkan kepada mereka ya hujjat ya, bukti-bukti atau bantahan ya, atau dalil-dalil, wal bayyinat, dan penjelasan, tafarraqu, justru yang mereka mereka perbuat ya, ketika datang kepada mereka penjelasan, justru orang-orang ahli kitab itu tafarraqu ya, berpecah belah, wakhtalafu, dan berselisih.
fil ladzina aradallahu min kutubihim, ya terhadap sesuatu yang diinginkan Allah dari kutub-kutub mereka. Wakhtalafu, lalu mereka berselisih ikhtilafan katsira, dengan perselisihan yang sangat banyak, perpecahan yang sangat banyak dalam agama mereka. Jadi mereka justru ketika didatangkan al-bayyinat, yaitu Al-Quran, kepada Rasulullah ya untuk menjawab mereka, malah mereka nggak mau menerima, justru mereka berpecah belah, ya berpecah belah menjadi banyak sekali kelompok. Nah, dan ini seperti yang datang pada hadis yang diriwayatkan dari beberapa jalur, ya, bahwa orang-orang Yahudi ikhtalafu, ya mereka berselisih menjadi 71 firqah, ya kelompok. Wa inna nasara ikhtalafu ala 72 firqah. Dan orang-orang Nasrani itu berselisih sampai membentuk 72 kelompok, ya 72 kelompok. Nah, ini kelompok-kelompok bukan kelompok-kelompok dalam amaliyah ibadah, bukan, ya, tapi keyakinan, dalam keyakinan. Nah, makanya orang-orang yang berbeda pendapat dalam amaliyah, ya dalam fikih, maksudnya dalam fikih itu tidak dikategorikan orang yang berpecah belah, bukan, ya. Kalau orang yang berpecah belah itu adalah orang-orang yang berselisih atau berpecah-pecah dalam hal keyakinan pada agama mereka, itu baru berselisih. Nah, seperti kalau kita katakan misalnya orang-orang orang-orang Khawarij, orang-orang Mu'tazilah, nah itu mereka berselisih dalam keyakinan, dalam hal keyakinan terhadap agama ini, maka itu termasuk dari kelompok yang berpecah belah, ya. Tapi kalau adanya orang yang mengamalkan amaliyah yang jelas ada dalilnya, misalnya dari hadis Nabi, ya kemudian yang lain mengamalkan dengan ya cara yang lain juga, maka ini tidak dikatakan berpecah belah, bukan, ya. Contohnya ketika misalnya ada orang yang sujud, mereka turun dengan lutut, ya, atau yang turun dengan tangan duluan, maka ini bukan dinamakan perpecahan, bukan, ya. Ya, kemudian orang yang membaca doa iftitah setelah takbiratul ihram, dia baca pakai Allahumma ba'id baini, ada yang pakai itu. Kemudian ada Allahumma Allahu akbar kabira, ya. Kemudian ada yang membacanya dengan subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuk. Itu bukan perpecahan, ya, itu bukan perpecahan. Ya, jadi perpecahan itu yang dalam hal ya keyakinan pada agama atau akidah, ya, atau akidah. Baik ikhwah dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian di halaman berikutnya, ya, ini tadi menjelaskan tentang firqah tadi, ya. Jadi orang Nasrani akan berpecah menjadi 72 perpecahan. Fasal taftariku hadhil umma ala 73 firqah, ya. Tapi Nabi ya memberikan kabar menyedihkan, ya, bahwa umat Nabi Muhammad itu akan berpecah belah sampai 73 kelompok, lebih banyak dari Yahudi dan Nasrani. Kulluha finnar, seluruhnya ada di neraka illa wahidah, kecuali satu kelompok. Qalu manhum ya Rasulullah, mereka para sahabat bertanya, siapa wahai Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi, ya. Tentunya mereka, ya, orang yang selamat, yang ada di surga, yang masuk surga adalah apa yang mereka lakukan, seperti ya amalanku dan amalan-amalan sahabatku. Nah, kemudian qauluhu ta'ala wa ma umiru, dan tidaklah ya mereka diperintahkan illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, kecuali agar mereka mau ya mengikhlaskan agama ini untuk Allah semata, ya, mengikhlaskan agama ini untuk Allah semata. Nah, ya, kemudian
Ini seperti firman Allah, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Ya, seperti surat Al-Anbiya ya. Jadi artinya mirip. Dan tidaklah kami utus, ya, kami tidak mengutus dari sebelummu seorang rasul kecuali kami mewahyukan kepadanya bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah, ya, kecuali tidak ada ilah yang sesungguhnya ana fa'budun, ya, illa ana, tidak ada sesembahan kecuali saya, maka sembahlah oleh kalian. Nah, dan juga ya di beberapa ayat ada yang seperti itu juga maknanya. Nah, karena ini ya qala Allah berfirman hunafa, ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa. Di situ ada hunafa. Maksudnya mutahannifina anisyirki ila tauhid. Maksudnya adalah orang-orang yang meluruskan diri dari kesyirikan dan menuju kepada tauhid. Nah, dan ini seperti firman Allah juga di ayat lain surat An-Nahl, walaqad ba'atsna fi kulli ummah. Nah, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula, dan ya sungguh telah kami kirim pada setiap umat seorang rasul ani'budullaha, ya, mereka memerintahkan untuk menyembah Allah, wajtanibut tauhid, dan menjauhi tauhid. Ya, kemudian ya arti hanif sendiri sebenarnya sudah dijelaskan dalam surah Al-An'am, ya. Surah Al-An'am kalau kita mau mengetahui secara detail arti dari Al-Hanif, ya, Hunafa atau Al-Hanif, maka kita kembali ke surah Al-An'am. Nah, kemudian wa yuqimus shalah, dan mereka ya mendirikan salat. Maksudnya adalah salat adalah semulia-mulia ibadah badan. Ya. Jadi semulia-mulianya ibadah badan adalah salat. Wa yu'tuz zakah, kemudian mereka membayar zakat atau menunaikan zakat. Ya, zakat adalah al-ihsan, ya, berbuat baik kepada orang-orang fakir dan orang yang membutuhkan, ya. Memang seperti itu, ya. Dalam syariat Islam dari dahulu sampai sebelum adanya yang dinamakan pajak, mereka semuanya mengandalkan pada zakat. Ya, zakat dan infak. Kenapa? Karena zakat itu adalah kewajiban harta dari seorang hamba yang sudah mencapai nisab, ya, sehingga dia harus menyetorkan kepada Islam, kepada al-Islam. Nah, ya, jadi harus setorkan untuk diberikan kepada fakir miskin atau yang membutuhkan. Ya, infak juga, sedekah juga membantu mereka. Ya, tapi yang diwajibkan adalah zakat itu sendiri. Nah, dan zakat itu tidak tidak terikat cuma zakat mal, ya. Kalau di fikih itu ada pembagian banyak sekali zakat. Ya, ada zakat harta, ada zakat perdagangan, ada zakat pertanian, ada zakat perkebunan, ada zakat barang-barang emas dan perak, ya. Ada zakat emas dan perak dan seterusnya. Ada zakat zakat barang-barang yang dikeluarkan atau yang dikeluarkan dari perut bumi, ya, berupa barang tambang atau yang lainnya, itu ada zakatnya. Nah, maka ya karena itu jika umat Islam ini sebenarnya jika umat Islam ini mau membayarkan zakatnya, ya, dengan sejujurnya, maka insya Allah, ya, dan umat Islam jika tidak banyak yang berkhianat dengan harta yang dititipkan kepadanya, maka cukup, ya, bagi seluruh umat Islam harta zakat itu dikumpulkan untuk menghidupkan atau memberikan kehidupan kepada orang-orang fakir. Kenapa? Karena sudah amalkan dari masa ke masa, dari masa Nabi, masa sahabat, masa tabi'in. Itu semuanya menggunakan, ya, harta zakat. Nah, tadi
tidak ada masalah. Bahkan di zaman Umar bin Abdul Aziz ya, harta-harta sedekah zakat itu hampir karena saking makmurnya ya, hampir semuanya tidak menerima karena makmurnya ya zakat pada waktu itu. Nah, ya tapi kalau kita menjauh dari zakat ya otomatis akan diberikan kekurangan terus. Nah, kemudian wadzalika dinul qayyimah, yang demikian itu adalah agama yang lurus. Maksudnya al-millah al-qaimah al-adlah, agama yang tegak, yang adil, atau al-ummah al-mustaqimah, atau umat yang lurus, al-mu'tadilah, yang adil. Nah, kemudian kebanyakan para imam itu menjadikan dalil seperti Imam Az-Zuhri, Imam Asy-Syafi'i menjadikan dalil ayat ini, itu mereka berkata anal a'mal dakhilatun fil iman, bahwa amalan itu masuk dalam kategori iman ya. Jadi iman itu bukan cuma pengakuan dalam hati, pengucapan dalam lisan, bukan, tapi harus diamalkan. Maka ya mereka yang mewajibkan adanya amalan bagi orang yang beriman, itu salah satunya dengan dalil ayat ini. Nah, karena itu ya Allah berfirman illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, kecuali ya mereka yang menyembah Allah dalam keadaan ikhlas untuk agama ini, hunafa, yang lurus tegak di dalamnya, yuqimus shalah, mereka mendirikan salat, yu'tuz zakah, mereka menunaikan zakat, wa dzalika dinul qayyimah, dan itulah agama yang tegak, yang lurus, agama yang lurus. Nah, kemudian ya di ayat berikutnya, ikhwan dan akhwat sekalian, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah innal ladzina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyiya rabbah. Nah, di 3 ayat terakhir ini ya Imam Ibnu Katsir menjelaskan kembali bahwa Allah Ta'ala menyampaikan an ma'alil fujjar min alil kafarah al-kitab ya, tentang tempat kembalinya orang-orang yang jahat ya, orang-orang yang durhaka, yang jahat dari orang-orang kafir dan orang-orang ahli kitab ya, dari orang-orang kafir dan ahli kitab, dan orang-orang musyrik ya, dan orang-orang musyrik yang dari orang-orang musyrik yang menyelisih kitab-kitab Allah yang telah diturunkan kepada para nabi Allah Subhanahu wa taala yang diutus, bahwa mereka pada hari kiamat itu finari jahannam, akan kembali ke neraka jahannam, khalidina fiha, dan kekal di dalamnya. Khalidin makithina, maksudnya menetap, la yuhawwaluna anha wala yazulun. Jadi mereka menetap di dalamnya, tidak akan diubah-ubah ya, maksudnya tidak akan dikeluarkan. Wala yazulun, dan mereka tidak akan hilang, tidak akan mati, tidak akan hilang. Ya, itulah azab, ya itulah azab. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka adalah seburuk-buruk ciptaan. Ya, syarrul khaliqah allati bara'allahu wa dara'a, ya. Itu seburuk-buruk ciptaan yang Allah ciptakan dan Allah adakan. Lalu Allah berfirman tentang keadaan orang-orang yang baik. Alladzina amanu biqulubihim, ya, yaitu orang-orang yang beriman dengan hati-hati mereka, ya, dengan hati-hati mereka, wa amilus shalihat bi abdanihim, dan mengamalkan amalan baik atau amal soleh dengan badan-badan mereka, bi annahum khairul bariyah, bahwa mereka adalah sebaik-baik ya ciptaan, sebaik-baik ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Faqad istadalla bihadhil ayat Abu Hurairah wa ta'ifah minhum, dan berdalil dengan ayat ini siapa? Abu Hurairah dan beberapa kelompok ya dari para ulama, ala tafdilil mu'minin minal bariyah alal malaikah. Jadi dengan ayat ini ada sebagian
orang termasuk Abu Hurairah dan para ulama yang lainnya itu mengatakan bahwa inilah bisa kemungkinannya seorang hamba itu lebih utama daripada para malaikat yang baik. Nah, daripada para malaikat yang baik. Nah, kenapa? Karena ulaika hum khairul bariyah, dan ya jadi mereka itu adalah sebaik-baik ciptaan. Sebaik-baik ciptaan berarti bisa melebihi malaikat, maksudnya seperti itu ya. Bisa melebihi malaikat. Nah, ya kemudian Allah Ta'ala berfirman, jazaohum inda rabbihim. Ya, balasan mereka di sisi Tuhan mereka, maksudnya pada hari kiamat, jannatu adnin tajri min tahtihal anhar, yaitu surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Bila infisalin wala inqidhain wala fazaghin wala faraghin. Ya, tanpa adanya perpisahan, infisal ya, berpisah, wala inqidha, dan tidak ada ya akhir, inqidha itu akhir, wala farahin, dan tidak ada kekosongan ya, kosong, nggak ada kekosongan, tidak ada akhir, tidak ada perpisahan ya, tidak ada kekosongan. Radhiyallahu anhum, mereka ya Allah ridhoi, ya Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Wa maqamu ridahu anhum a'la mimma utuhu minan na'im. Ya, dan keberadaan mereka itu ridho dengan Allah, ya itu adalah melebihi nikmat seluruhnya, melebihi nikmat-nikmat yang ada seluruhnya. Al-muqim, yang berkelanjutan, waradu'an, dan mereka pun ridho fima manahahum minal fadlil amim, dari apa yang Allah berikan kepada mereka dari keutamaan yang banyak sekali. Nah, ya kemudian Allah Ta'ala berfirman, ya Allah Ta'ala berfirman, dzalika liman khasyya rabbah, dzalika liman khasyya rabbah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang demikian itu adalah bagi orang yang khasyya, yang takut kepada Rabbahu, Rabbnya. Maksudnya hadzal jazaa al-hasil liman khasyallahu wa taqwa haqqa taqwa, ya. Jadi balasan ini akan diberikan kepada orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang yang bertakwa kepada Allah dengan sebaik-baik takwa. Wa 'abduhu ka'annahu yarahu, ya wa 'abadahu, dan dia beribadah kepada Allah seolah-olah dia melihatnya. Wa 'alima annahu in lam yarahu fa innahu yarahu, dan dia tahu bahwa jika dia nggak tahu, ya jika dia yakin bahwa dia nggak akan bisa melihat Allah, tapi dia yakin bahwa Allah melihatnya. Nah, kemudian Imam Ahmad di akhir penjelasan dari surah Al-Bayyinah ini, ikhwan dan akhwat, menyampaikan riwayat dari Abu Hurairah, ya, dari Abu Hurairah. Nah, Imam Ahmad menyampaikan riwayat dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, ya Rasulullah SAW bersabda, ala akhbirukum bi khairil bariyah, kata Nabi, ya maukah aku sampaikan kepadamu dengan sebaik-baik ciptaan? Qalu bala ya Rasulullah, mereka menjawab, tentu wahai Rasulullah. Qala rajulun akhadha bi'inani farasihi fi sabilillah, jadi yaitu seorang yang membawa inani farasi, ya tali kekang binatang atau kudanya, ya tali kekang kudanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, kullama kanat hay'atun istawa alaihi, ya setiap dia itu hay'ah itu apa ya, miring atau ini ya, atau apa namanya, ngantuk ya, atau itu seperti itu ya. Jadi setiap dia merasakan itu, dia kembali lagi tegak, ya berdiri di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tetap memegang tali kendali. Akhbirukum bi khairil bariyah, dan maukah aku kabarkan sebaik-baik ciptaan? Qalu bala ya Rasulullah. Ya, lalu Nabi Muhammad SAW menjelaskan kembali kalau yang pertama itu adalah orang yang membawa ya binatang tunggangannya atau binatang binatang perangnya, yaitu kuda di jalan Allah, lalu dia tidak akan
luput 1 detik pun dari berjaga di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia ngantuk ya langsung berdiri lagi. Nah, seperti itu. Yang kedua, ya yang Nabi katakan ketika para sahabat menjawab, "Tentu ya Rasulullah." Nabi bersabda, "Rajulun fi sullatin min ghanamihi yuqimus shalah wa yu'tiz zakat." Yaitu seseorang fi sullatin min ghanamihi, ya, fi sullah dalam apa namanya? Ternak kambingnya, ya, dalam ya, peternakan kambingnya dia tetap yuqimus shalah, mendirikan salat dan tetap membayarkan zakat. Jadi walaupun dia sibuk dengan peternakannya tapi dia tidak terlupakan dari salat dan dari membayar zakat. Nah, ini juga zakat ya. Zakat termasuk yang diberi zakat atau yang diwajibkan terkena zakat adalah binatang ternak ya, dari kambing, sapi, unta dan sebagainya, maka ini terkena zakat juga. Terus ala ukhbirukum bisyarril bariyah. Kemudian yang ketiga, Nabi katakan, "Maukah aku sampaikan dengan seburuk-buruk ciptaan?" Qalu para sahabat ya menjawab, "Bala ya Rasulullah." Tentu wahai Rasulullah. Alladzi yas'alu billahi wa la yu'ti bihi. Yaitu orang yang meminta kepada Allah wa la yu'ti bihi, ya dia suka minta kepada Allah, maksudnya minta ditambahkan nikmatnya, tambahkan rezekinya, wala yu'ti, tapi dia tidak mau memberi kepada orang lain. Ya, tapi dia tidak mau memberi kepada orang lain. Wallahu taala a'lam. Nah, ini adalah penjelasan dari tafsir surah Al-Bayyinah. Ikhwan dan akhwat sekalian, mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dan bisa mengamalkan apa yang kita dapatkan dari tafsir ini. Amin ya rabbal alamin. Ya, ada pertanyaan atau tidak ada ikhwan dan akhwat sekalian? Cukup? Ya, jika cukup kita ya insya Allah akhiri pertemuan ini ikhwan dan akhwat sekalian sama-sama dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama.